Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UPSI Cibitung ingin menjelaskan mata kuliah dan episode materi Entrepreneurship Resource Planning. Untuk kelompok kami pertama itu Arasi, Angga Putra Nugroho, Muhammad Nurfarizya, Yuna Dijuno Wibowo, Aditya Sarwanto, Beta Rosa Susanto. Apa itu ERP? ERP merupakan singkatan dari Entrepreneurship Resource Planning. Aplikasi ERP secara garis besar merupakan perangkat lunak yang sering digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan kinerja perencanaan sumber daya, melakukan kontrol manajemen, serta pengendalian operasional. Untuk lebih jelasnya, aplikasi ERP adalah perangkat lunak atau aplikasi multimodul yang mempunyai kelebihan dapat mengintegrasi fungsionalitas lintas departemen, mulai dari perencanaan produk, pembelian suku cadang, inventory control, distribusi produk, hingga pelacakan pesanan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Muhammad Nurfarizya. Biasanya setiap sistem ERP memiliki menawarkan modul yang berbeda satu di antara yang lain, namun dari sekian banyak modul canggih yang ditawarkan oleh vendor aplikasi ERP, biasanya terdapat modul dasar yang pasti dimiliki setiap aplikasi ERP canggih di antaranya accounting management, inventory management, purchasing management, manufacturing management, human resource management, sales management, CRM, SCM, warehouse management, project management. Financial dan accounting, cost center and profit center, account payable, account receivable, cash atau bank management, cash flow management, treasury management, general ledger, income statement dan balance sheet, sales dan distribution, sales question, sales order, shipping, good issue, invoicing, credit control, komisi, diskon, credit notes. Manufacturing, order production, bill of material, planning production control order production, master planning, scheduling, MRP, material requirement planning, product costing. Inventory movement transfer, inventory management, multiple warehouse location, product category, product item, physical, and variation inventory. Baik, saya Doraji akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu procurement, yang diantaranya dapat memproses purchase requisition and approval, purchase order and approval, good receipt, invoice verification, dan purchase return. Nah, dalam human resource, diantaranya dapat memproses employee scheduling, training, development employment, payroll, benefit, bonus, dan overtime, job description, self-service HR, struktur organisasi, and workflow analysis. Nah, dalam plan itu dapat mengurangi biaya operasional dalam produksi, meningkatkan efisiensi, work clearance management, maintenance execution, service part, dokumen management, maintenance budgeting, dan integrasi dengan accounting asset. Kelebihan sistem dan konsep ERP dalam bisnis. Dalam segi kompetitif, penerapan sistem ERP membutuhkan tahap investasi yang besar, tapi terdapat juga biaya yang besar untuk tidak melakukan tahap investasi. Sementara beberapa produsen memilih untuk tetap menggunakan metode masa lalu yang sudah teruji dan benar. Yang lain tersebut adalah mencari solusi dalam teknologi. Konsep ERP pada suatu bisnis dengan begitu banyaknya manfaat yang diberikan ERP, yaitu pengguna dapat melihat peningkatan dalam banyak departemen atau segmen pada bidang tertentu, misalnya SCM, akuntansi, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, hal ini membuahkan banyak keuntungan pada bisnis. Menerapkan perangkat lunak ERP membantu membuat pekerjaan kelompok atau organisasi pada dasarnya tetap terdepan.
dalam persaingan kerja, karena tidak terdapat banyak halangan atau rintangan gangguan yang dapat beresiko seperti melakukan kesalahan dalam proses bisnis bersangkutan, sehingga dapat disimpulkan perangkat lunak ERP memberikan keefektifan dan berkualitasnya dalam dunia bisnis kerja. Produsen atau pelaku usaha dunia bisnis tidak dapat menunda implementasi ERP ini, sementara para pesaing mereka kompetitor yang berinvestasi dalam dunia ERP dan mulai menuai banyak manfaat dalam penggunaannya. Dalam segi berikutnya adalah efisiensi proses bisnis. Dikatakan efisiensi berarti menandakan praktis pada keefektifan proses bisnis. Adapun efisiensi yang dimaksud menghilangkan proses berulang-ulang dan sangat mengurangi kebutuhan untuk memasukkan informasi secara manual, sehingga dapat dikatakan meningkatkan performa produktivitas pengguna atau pelaku bisnis kerja, yang tidak hanya dalam meningkatkan produktivitas tapi juga meningkatkan keamanan dalam menjaga data, yang mana data tersebut ketika terdapat data invalid atau data yang tidak akurat yang dapat menyebabkan kesalahan bisnis yang mahal. Kegiatan dalam penerapan dunia bisnis ERP juga meningkatkan kegiatan bisnis sehari-hari dengan mengoptimalkan proses bisnis, yaitu membuatnya lebih mudah dan lebih efisien bagi kelompok usaha atau organisasi dalam mengumpulkan data kerja apapun dari departemen bidang yang mereka kerjakan. Proses bisnis atau aktivitas-aktivitas rutin harian perusahaan seperti kiriman order, pengiriman barang, manajemen kas, data pemasukan dan pengeluaran stok, gudang supplier, manajemen bisnis, akuntansi keuangan, hingga manajemen sumber daya manusia atau bisa disebut dengan Human Resource Management. Tidak hanya itu, sistem perangkat lunak tersebut, ERP, dirancang untuk menjaga bisnis tetap pada jalurnya, memperhatikan setiap detail dan membuat kehidupan dunia bisnis kerja lebih mudah dan efisien. Struktur sistem informasi ERP. Secara umum terdapat 4 jenis arsitektur client server pada ERP, yaitu One-tier arsitektur. One-tier arsitektur merupakan arsitektur yang paling sederhana di antara arsitektur yang lain, di mana semua komponen arsitektur client server dan database terdapat dalam satu mesin. Seperti pada gambar di samping, arsitektur ini biasanya hanya digunakan pada saat percobaan atau trial, dan sangat jarang bahkan tidak disarankan untuk menggunakan dalam tahap produksi. Arsitektur ini memiliki beberapa kelemahan, diantaranya hanya bisa digunakan pada sistem dengan skala kecil. Keamanan tidak terjaga, namun terdapat beberapa keuntungan yang bisa didapatkan ketika menggunakan arsitektur ini. Di antaranya adalah kemudahan dalam perancangan dan pengaplikasian. Yang kedua, two-tier arsitektur. Two-tier arsitektur membagi dua aplikasi menjadi dua proses, yaitu proses penyajian data dan proses penyimpanan data. Pada arsitektur ini, proses penyajian data akan dilakukan oleh klien di PC, smartphone, atau tablet. Sementara proses penyimpanan data akan dilakukan oleh server. Seperti pada gambar di samping, dengan pembagian tugas ini akan membuat tugas dari klien maupun server menjadi lebih ringan. Arsitektur ini memiliki tingkat keamanan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan arsitektur sebelumnya. Biasanya arsitektur ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang relatif kecil. Three-tier arsitektur. Three-tier arsitektur membagi proses pada aplikasi menjadi clean, application server, dan database server. Tiap bagian ini memiliki tugas masing-masing. Clean, yang merupakan bagian yang bertugas untuk menyajikan data pada pengguna. Application server menangani proses bisnis pada aplikasi, sementara database server menangani proses penyimpanan data seperti pada gambar 1.3. Arsitektur ini juga memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan dua arsitektur sebelumnya. Karena itu, arsitektur ini digunakan pada organisasi atau perusahaan pada tingkat menengah ke atas. N-tier arsitektur. Sebenarnya N-tier arsitektur ini hampir sama dengan three-tier arsitektur, hanya saja pada arsitektur ini terdapat satu server lagi, yaitu web server, di mana data dan informasi diakses secara online melalui web seperti gambar 1.4. Keuntungan yang paling dasar dari arsitektur ini adalah
tingkat pemrosesan data yang lebih baik serta mudah diukur, karena proses yang ada dibagi menjadi beberapa N server sekaligus. Namun pada arsitektur ini, proses pemrosesan dan tingkat lebih sulit dilakukan jika dibandingkan dengan arsitektur yang sebelumnya. Macam-macam software di ERP. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Nama saya Gapura Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan ERP software SAP. SAP ERP merupakan sebuah software berbayar yang sistemnya dibangun oleh SAP AG yang meliputi sebuah kebutuhan transaksi dan semua fungsi bisnis dalam perusahaan. Contoh cabang yang spesifikasi seperti industri penerbangan, kesehatan, kimia, retail, sehingga dalam SAP ERP dijuluki Industry Solution akan segera diaktifkan. SAP memulai langkahnya tidak hanya dengan mentransformasi informasi teknologi yang ada di dunia, tetapi merubah cara perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Menurut Edition City 2019, seperti yang dipaparkan di gambar di atas. Lalu di sini juga ada beberapa pemaparannya. Contoh dari penerapan software sistem ERP yaitu dari SAP. Berbagai jenis modul SAP ERP yang merupakan solusi bagi divisi atau bagian dan mendukung kunci utama dalam bisnis proses sebuah perusahaan, yakni ESP ERP Financial, SAP Human Capital Management, SAP ERP Operation, yaitu Procurement dan Logistic Execution, dan juga Product Development dan Manufacturing. SAP ERP Corporate Service, yaitu Sales and Service, lalu ada Corporate Service. SAP ERP ini termasuk solusi lengkap terintegrasi dalam analisis bisnis cerdas, meliputi strategi enterprise, management atau SAM, serta keuangan, operasional, dan analisis secara individu. Hal tersebut memungkinkan perusahaan memahami antara bagian keuntungan dan strategi dalam kinerja operasional. The Business Balance Scorecard merupakan salah satu analisa dalam SEM menurut Edition City 2019. Seperti pada gambar di atas, end user service delivery-nya adalah bagian analisis, di mana ada strategi enterprise management, finance analysis, operation analysis, lalu ada workforce analysis. Serta di finance, ada di bagian finance supply chain manager, manajemen, finance accounting, manajemen accounting, serta corporate government. Lalu di human capital management itu terdapat talent management, workforce process management, workforce deployment. Serta di procurement and logistic execution ada di procurement, supply collaboration, inventory and warehouse management, inbound and outbound logistik, lalu ada transportation management. Sementara di bagian production development and manufacturing, terdapat product planning, manufacturing execution, product development, dan juga ada life cycle data management. Lalu di sales and service, terdapat sales order management, aftermarket sales and service, process service delivery, lalu ada juga in creative and commission management. Di bagian corporate service itu ada real estate management, enterprise asset management, project and portfolio management, travel management, environment, health and safety, quality management, serta global trade service. Selanjutnya ada ERP software Odoo. Odoo merupakan salah satu penyedia jasa software ERP yang mempunyai dua macam versi, yakni versi pertama adalah versi komunitas dan yang kedua adalah versi enterprise. Versi pertama merupakan open source yang dapat kita ambil di situs odoo.com secara langsung pada bagian community-nya. Dan versi yang kedua merupakan versi eksklusif yang dapat dilihat dari situs Odoo-nya. Software ini menyediakan software inklusif, komplit, dan terintegrasi, dan pastinya open source bagi penggunanya dalam kegiatan bisnis. Perusahaan pendiri Odoo ini berpusat di Belgia dan memiliki kantor divisi lainnya di Eropa. Dan untuk di Amerika, kantornya berada di New York, San Francisco,
Sedangkan di Asia mempunyai kantor di India dan Hong Kong. Odoo mempunyai 30 aplikasi yang ditingkat secara berkala, termasuk dalam kategori enterprise dan bersifat open source, sehingga banyak pihak dapat mengembangkan disesuaikan dengan bisnis dan keperluan yang berbeda, dan bersifat fleksibel, bahkan pengguna kecil pun seperti startup bisa menggunakan software ini. Diharapkan bagi pengguna Odoo mendapatkan kemudahan dan praktis dalam software dalam memenuhi kebutuhan bisnisnya. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah Enterprise Resource Planning atau ERP adalah skema informasi terkonsolidasi yang membuat sebuah bisnis prosedur menjadi satu keutuhan skema. Perkembangan ERP ini disambut antusias oleh para pelaku bisnis dikarenakan ERP dapat mengolah data manajemen yang sudah diinput dan terdata pada data warehouse perusahaan. ERP memprioritaskan penyatuan antar bagian dalam perseroan sehingga informasi dapat dimanfaatkan atau diakses secara bersama-sama. ERP berfokus pada proses value chain yang meliputi proses manufaktur, logistik, distribusi, inventory, shipping, invoicing, sumber daya manusia, dan lain-lainnya dalam perusahaan. Enterprise Resource Planning mendukung perusahaan dalam mengintegrasikan seluruh fungsi departemen yang ada di dalam perseroan, seperti akuntansi, keuangan, manufaktur, penjualan, pemasaran, pembelian, dan inventaris sumber daya manusia. Konsekuensi pelaksanaan ERP mampu dirasakan bila mana pola yang diaplikasikan sesuai dan mampu memadati kepentingan perusahaan, sehingga dapat membantu kegiatan bisnis perseroan. Dan juga semakin berdaya guna dalam hal waktu dan sumber daya lainnya, semakin mudah memtransformasi dan menekan resiko kerugian, lalu ketidakstabilan dan ketidakakuratan data. Oke, sekiranya sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.